ya, silakan dicek atau nanti bisa didengar lagi rekamannya. Oke. Kemudian kalau soal kelompok sosial teratur itu ingat ya yang desa kota, kemudian gotong royong, kemudian organisasi segala macam. Nah itu termasuk di dalam tadi dinamika sosial ya, ada kelompok tadi. Kemudian lembaga sosial, ada syarat terbentuknya lembaga sosial, itu juga udah pernah dibahas. Kemudian yang terakhir ada perubahan sosial. Jumlah ini ya, perubahan sosial itu terjadi ketika apa? Perubahan sosial kalau misalnya endogen itu gini, faktor pendorong endogen itu maksudnya dari dalam masyarakat atau kondisi lingkungan di situ gitu. Kalau eksogen, ekso itu luar itu ya, gen itu pendorong faktor pendorong endogen dan eksogen. Jadi kalau misalnya bisa terjadi suatu perubahan sosial itu bisa dilihat kalau dari dalam gitu tadi jumlah penduduknya apakah banyak atau sedikit, kemudian bertambah atau berkurang. Kok bisa tahu nggak contoh misalnya kenapa penduduk bisa berkurang itu gimana? Apa penyebab jumlah penduduk itu berkurang itu karena apa? Ada yang bisa kasih contoh? Halo? Ya, mengurangi kelahiran, imigrasi ya, apalagi ya karena mengurangi kelahiran ya ini ya, ingat pernah kita diskusikan kayak kasus-kasus di negara-negara maju termasuk di Taiwan itu jumlah penduduknya semakin mengecil ya karena tadi mengurangi kelahiran karena tidak mau punya anak gitu. Kemudian ya tadi udah disebutkan karena imigrasi ya, imigrasi berpindahnya dalam artian misalnya gampang aja satu desa ya, desa di tanah air kan kadang satu desa itu bisa saja semuanya pada berimigrasi, pada bekerja misalnya ke luar negeri atau bekerja di ibu kota. Nah tentu saja misalnya kan yang muda-muda kan biasanya pergi, nah itu akan mengubah tatanan sosial yang ada di desa tersebut. Nah itu akan menyebabkan perubahan sosial juga. Kemudian Mbak Riri, sistem efisiensi yang anut pribadi manusia maksudnya gimana Mbak? Sistem efisiensi saya kurang paham pernyataannya. Jadi tadi ya jumlah penduduk selain tadi imigrasi, kelahiran, ada juga hal-hal lain, misalnya ada perang itu juga akan menyebabkan perubahan sosial kan. Tiba-tiba orangnya nggak hanya jumlah orangnya berkurang karena banyak yang meninggal karena peperangan tersebut. Kemudian kalau misalnya perang usai itu kan tentu akan menyebabkan perubahan sosial yang sangat luar biasa di dalam masyarakat. Kemudian selain perang apalagi ya, bencana alam itu juga, lagi kok bencana alamnya skalanya besar sekali, misalnya kayak terjadi di Aceh gitu ya, dulu tsunami itu kan juga bencana alam itu kan menyebabkan banyak sekali orang yang meninggal ya. Kemudian otomatis kan jumlah penduduknya akan berkurang gitu. Itu tentu akan mengubah masyarakat yang ada di sana. Kemudian penemuan baru itu juga apa sih, saya agak lupa istilahnya, inovasi gitu ya, penemuan baru, inovasi nggak cuma hanya gadget gitu ya, tapi misalnya hal-hal lain itu juga akan menyebabkan adanya perubahan sosial. Gampangnya deh HP. Dulu HP saya ingat banget tahun 2000-an awal itu yang punya HP rasanya udah luar biasa gitu ya, udah sugih banget lah istilahnya, karena selain HP-nya memang mahal, terus masih jarang, terus juga nomor SIM cardnya juga mahalnya minta ampun. Itu saya inget dulu 500.000 apa ya, itu cuma buat
itu SIM card HP. Tapi kalau dengan adanya penemuan baru, ada HP udah semakin canggih, semakin murah, itu juga nanti akan menyebabkan perubahan sosial juga. Gampangnya contohnya gini deh, karena mudah punya akses komunikasi ya via HP, jadi kalau misalnya ada perubahan atau informasi tertentu itu bisa cepat sekali ya, apalagi dari Facebook gitu ya, dari internet. Jadi orang dengan mudah men-share lah. Itu kan salah satu bentuk ini ya, penemuan baru, kemudian teknologi gitu ya diterapkan, dan akhirnya itu akan mempengaruhi, istilahnya saya lihat tuh kayak orang-orang tuh jadi lebih fokus sama HP gitu ya, walaupun misalnya lagi berkumpul tapi udah sibuk dengan HP masing-masing gitu. Itu salah satu dampak adanya perubahan inovasi. Kan kadang juga lebih akrab di dunia maya gitu, tapi kalau di dunia nyata nggak terlalu ini deket. Maksudnya warga tidak punya anak karena menganggap banyak dana yang dikeluarkan. Oh iya, betul sekali Mbak. Jadi saya sempat ngobrol dengan beberapa teman orang Taiwan, juga banyak sekali yang mengatakan itu, bahwa kalau punya anak itu biayanya terlalu besar, sehingga mereka milih untuk punya hewan peliharaan daripada punya anak. Oke. Terus selanjutnya ya, bisa saya sambil baca pesan dari teman-teman. Oh ya, lanjut, ada pemberontakan dan revolusi. Ini juga ingat reformasi atau aksi yang terjadi Mei 1998. Teman-teman waktu itu udah pada gede belum? Atau masih ada yang masih imut-imut juga? Reformasi itu apa? Oh ya, oke. Reformasi itu suatu perubahan intinya adalah perubahan gitu ya. Cuma kalau untuk konteks yang tadi saya sampaikan, adanya reformasi di dalam negara kita gitu ya, ada perubahan atau pergantian kekuasaan gitu ya, dan mereka mau mengubah sistem yang mungkin, atau mengubah nilai lah, itu juga untuk reform, untuk mereformasi itu dengan mengganti gitu ya. Dulunya kalau misalnya teman-teman masih ingat, tahun 98 itu ada presidennya diturunkan, maunya reformasi, jadi hak-hak presiden itu diubah, jadi segala macam maunya mengganti lah, jadi nggak mengembalikan gitu, istilah mengembalikan pada yang seharusnya gitu. Reformasi itu kan ini ya, gimana ya, susunan aturan gitu ya. Itu misalnya kalau ada di depannya ini, agak belajar bahasa. Itu maksudnya untuk pengulangan gitu, mengulang formasi, jadi mereformasi, mengatur ulang, menata ulang, mengubah gitu ya, itu maksudnya reformasi. Kasus 98 masih penasaran, ini ya rame banget. Wah, masih pada imut-imut, ada yang waktu itu masih kelas 1 SD. Saya udah kelas 6 SD ya. Gitu. Tapi dulu memang karena masih SD ya, nggak terlalu paham kenapa kok ada rame-rame di Jakarta gitu. Oke. Kok revolusi? Pemberontakan itu kok misalnya ada terjadi protes, tapi dengan caranya cenderungnya lebih negatif gitu ya, gitu. Kemudian revolusi itu sesuatu yang massal, yang besar-besaran. Kok reformasi itu biasanya hanya perubahan di bidang tertentu, tapi kok revolusi itu adalah kayak perubahan atau perbaikan total gitu. Nah, contohnya, pernah dengar revolusi industri? Ada yang pernah dengar revolusi industri? Ya, revolusi industri kapan? Ayo.
revolusi industri itu maksudnya kenapa? Jadi itu memang di Inggris ya kasusnya ada. Jadi itu sebagai salah satu titik balik bisa dikatakan titik balik dari titik perubahan dari sejarah peradaban manusia juga. Di revolusi industri itu awalnya kan kalau mengerjakan sesuatu ya, barang di pabrik-pabrik itu biasanya kan pakai tenaga manusia. Kemudian dengan ada reformasi industri itu udah mulai tergantikan dengan mesin karena dianggap lebih efektif, efisien, lebih cepat segala macam. Terus konflik itu juga ya, konflik itu akan menyebabkan adanya perubahan. Lagi kok konfliknya skala besar gitu ya. Jangan sampai ada konflik. Terus lanjut faktor tadi eksogen dari sisi luar ya. Ada kontak budaya. Jadi biasanya orang-orang yang kita kenal itu cuma dari negara kita saja, atau misalnya asli Jawa ketemu sama wong Jawa tok gitu. Tapi ketika ada yang kontak budaya, kita ketemu dengan orang dari Taiwan, orang-orang dari negara lain, nah itu kemudian kita cenderung saya lebih menerimanya, itu nanti akan menyebabkan perubahan sosial juga. Kemudian kondisi alam tadi ya saya sempat bilang tentang bencana alam segala macam tuh di luar kemampuan manusia kan ya. Kemudian peperangan juga itu akan menyebabkan adanya perubahan sosial. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Enggak ada. Oke, lanjut ya. Oke. Nah ini memang materi nggak terlalu banyak karena saya lebih ingin mengulang saja materi-materi kemarin. Nah kita habis ini lebih banyak diskusi, kemudian sambil ngomongin untuk penugasan. Jadi yang baru mungkin ada yang baru datang ya, baru gabung. Jadi insyaallah tanggal 1 Juni ya pertemuan tatap muka yang kedua itu nanti akan ada yang namanya presentasi lagi, dan itu sifatnya presentasi kelompok. Terus nanti ada juga ini ya, tugas pembagian tugas masing-masing. Ada 5 orang, nanti dia ngerjain apa aja gitu. Dan saya lihat di absen terakhir tuh ada total siswa ada 22. Jadi saya memperkirakan nanti untuk membuat kelompoknya sekitar 4-5 orang. Jadi kan ada yang mungkin 5 orang, ada yang mungkin 4 orang gitu. Tapi nggak boleh kurang dari situ. Oh jadinya 20 siswa ya Mawat. Yang 2 mundur. Oh ya nanti saya konfirmasikan lagi ya. Oh Marsi sama Eva mundur. Oh ya terima kasih. Ada pertanyaan kok masih kasusnya belum terungkap ya yang 98. Itu terlalu complicated mbak. Jadi terlalu susah. Mungkin ada banyak data-data yang atau informasi rahasia yang belum bisa dikabarkan secara umum sehingga nggak bisa ini. Oke. Kemudian tadi udah terdiri 4-5 orang. Kemudian tadi tugasnya pertama diskusi kelompok ya. Jadi besok saya umumkan nama-namanya siapa aja dalam satu kelompok. Kemudian nanti kalian diusahakan untuk diskusi sendiri ya, bisa ngobrolin sama temen lewat apa saja, lewat Skype, lewat Facebook atau lewat yang lain. Terus nanti diskusinya waktunya adalah mulai dari diumumkannya nama pembagian kelompok sampai nanti hari H. Kemudian nanti akan ada namanya presentasi ya.
saat tatap muka nanti, karena saya benar-benar ingin mengeksplor bagi